Halo guys, malam hari ini gue pengen kembali coba simulasi komputer di Enter Komputer nih guys. Jadi kemarin berapa hari lalu teman gue ada yang pengen request build komputer dengan RTX 3070 atau 3080 tapi menggunakan prosesor Intel nih guys. Gue juga penasaran nih, gimana kalau 3070 pakai prosesor Intel, tembus berapa juta nih. Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita buka www.enterkomputer.com. Oke, langsung enterkomputer.com nih guys. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen build komputer build komputer impian teman-teman, nggak perlu ragu lagi, datang aja langsung ke Enter Komputer, dan di sini ada aplikasi simulasinya langsung dari enterkomputer.com ya guys. Jadi lu pada nggak perlu takut kalau misalnya build lu nggak compatibility, nggak sesuai atau gimana. Lo langsung build aja di websitenya di Enter Komputer, atau lo langsung build, abis itu lo datang ke Enter Komputer, tanya ke salesnya, Mas Mbak, ini build saya itu kompatibel gak ya? Ntar kalau misalnya udah di build takutnya nggak kompatibel, lo mendingan langsung tanya langsung ke salesnya, ke teknisinya, ke Enter Komputer, karena mereka semua jago-jago dan pro gitu guys. Oke. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya lu mau ngerakit komputer yang high end, yang mahal gitu, misalnya dengan prosesor Ryzen 9 atau dengan Intel iCore 9 atau iCore 7 gitu, yang generasi baru, dan VGA yang udah high class punya, yang udah kayak 3090, 3080, atau misalnya Radeon RX 6950 XT gitu guys. Sebenarnya oke, lo build kayak gitu nggak masalah. Lo ngincar budget yang harganya murah, tapi lo pengen buildnya yang kayak pakai Radeon RX 6950 atau kayak VGA RTX 3090, nggak masalah guys. Tapi yang satu yang teman-teman sering lupa nih, yang diingetin juga sama teman gue di kolom komen, itu adalah power supply guys. Karena buat lu pada yang nge-build komputer kayak yang udah high end, udah prosesor bagus, VGA-nya bagus, yang udah high class banget, tapi lupa di power supply. Mereka pakai power supply yang biasa-biasa aja. Mereka nggak tahu berapa pentingnya power supply itu guys. Kalau power supply lu rusak, jebol VGA lu, prosesor lu yang mahal-mahal itu bisa rusak juga by the way. Jadi itu penting guys. Makanya gue naruh power supply yang lumayan bagus dan harganya lumayan mahal di power supply, nggak apa-apa gitu. Bukan karena build gue, oh bang, kok build lu mahal banget nih, ini gue punya yang lebih murah kayak gini-gini. Bukan gitu guys. Power supply penting. Power supply penting. Gue ingetin sekali lagi, power supply nomor 1 guys. Oke, kalau mungkin casing lu bisa tuker sama yang lebih murah, tapi power supply ini pengecualian nih, nomor 1 gitu. Oke, langsung kita build aja langsung dengan Intel ya guys. Kita pakai prosesornya di Intel. Kita soketnya pakai yang lumayan baru ya kali ini ya. Kita pakai soket yang kita lihat di sini di 2017 atau 2018 ya. Ini Intel 9 Gen di versi LGA 1151 V2 di 9 Gen dan 8 Gen Intel kita pakainya. 2018 lumayan baru guys. Buat Intelnya sendiri kita pakai Intel Core i7 nih guys. Oke. Kita pakai Intel iCore 7 di 8700 ya. 8700 3,2 GHz sampai 4,6 GHz. Oke, ini udah
Coffee Lake Series. Oke, gitu. Buat motherboard, pilihan motherboardnya kita lihat nih. Motherboard kita nggak perlu yang mahal-mahal dulu ya. Kita lihat di sini. Kita ngejar budget soalnya di prosesor sama VGA. Kita pakai motherboard yang standar aja tapi lumayan bagus, yang support sama si Intel i7 ini guys. Oke. Buat motherboardnya sendiri kita bakalan pakai yang nggak terlalu mahal tapi mereknya trusted punya. Kita pakai di Gigabyte aja, Gigabyte, atau di MSI. Nah, di sini ada dua pilihan nih Gigabyte-nya. Jujur buat Gen 8 ini menurut gua masih agak baru ya. Maksudnya gua masih belum begitu familiar sama motherboard yang kayak gini gitu. Nah, mendingan kita coba pakai, kita turunin dikit di soket nih, di soket yang satu 1151 nih guys, 1151. Kita lihat, kita refresh mungkin. Oke. Kita pakai soket yang 1151 aja. Buat prosesor kita pakai Intel i7 nih guys. Di sini lebih banyak pilihan ya. Kalau yang 1151 September 2015. Oke. Nih kita dapat yang ada yang nggak terlalu mahal nih. Intel iCore 7-nya di angka cuman 1,3 jutaan aja nih guys. Di CC 8 MB Skylake series. Oke. Di apa? Generasi 6 ya, 6700, 1,3 aja. Udah gitu buat motherboard kita nggak perlu yang mahal-mahal nih guys, tapi masih terjamin aja ya. Nggak perlu mahal-mahal tapi masih terjamin. Yang pasti pilihan gue tetap ke tangan Gigabyte atau MSI sih guys. Di sini gue bakalan pilih MSI H110M Pro Plus VH Plus. Oke, DDR4 nih guys, DDR4. Oke bang, lo DDR4 mungkin ya. Mungkin DDR4 udah terlalu jadul, kita maunya DDR5 bang. Oke, kalau DDR5 nggak apa-apa. DDR5 kita pakai soket yang baruan berarti ini guys. Nah, buat DDR5 kita pakai yang 2018 aja deh, LGA 1151 V2 2018 ya. Buat prosesor kita pakai yang Skylake series di sini. Oke. Intel iCore 7 8700 di 2,3an, generasi 8 loh guys, udah. Oke. Buat motherboard kita pilih di MSI lagi, balik lagi. MSI itu menurut gua merek yang lumayan trusted dan branded ya. Jadi ini bagus kalau lu pakai MSI H310M Pro VDH. Pakai ini aja di 880.000 aja nih guys. Buat RAM nggak perlu RAM yang mahal-mahal, kita pakai RAM yang standar aja. Oke. Buat RAM kita pakainya kalau bisa di 32 GB ya guys. Oke. Kita cari RAM di 32 GB yang harganya masih masuk akal, masih worth it buat dibeli. Oke. Buat RAM kita bisa pakai di Team Elite ya, Team Elite plus Black DDR4 PC 19200 di 32 GB. Oke, kita pakai DDR4 dulu aja ya, nggak apa-apa, kita ngejar budget. Oke. Nah, i7 di DDR4
Buat casing kita nggak perlu mahal-mahal di sini. Kita pakai power supply yang di luar casing juga. Buat casing kita pakai Cooler Master. Oke. Kita pakai lihat Cooler Master nih guys. Kita lihat dulu guys. Oke. Ada air cool. Kita lihat yang pilihan dari Enter yang stoknya ready. Ada Fan In di sini. Ada Be Quiet, tapi kita ngejar budget biar dapat yang nggak mahal casingnya, tapi masih bisa masih oke lah ya buat lo jadiin PC idaman gitu. Oke, kita lihat casingnya. Di sini ada Cube Gaming Attack X left side tempered glass, free 3 PCS fan, hanya 470.000 aja. Kita pakai Cube Gaming Lich aja nih guys. Di ATX dapat left side tempered glass, PSO cover, dan dapat 3 lampu nih guys. Oke, di 470.000-an aja. Oke. Buat SSD kita pakai NVMe yang terbaru ya. Yang kalau bisa yang versi 3. Oke. NVMe nih guys. Kita lihat NVMe, kita cari di sini kan. NVMe. Ya, that's it. Oke, ini 256. Data di 256 hanya 350.000. Kita pakai ini aja. Kita pakai Adata SX 6000 Lite NVMe di 349.000 aja lu dapat 256 giga. Itu terjangkau sih guys, asli. Oke. Buat harddisk kita nggak perlu harddisk yang mahal-mahal ya. Kita pakai aja WD di 1 TB yang blue. Ini garansi 2 tahun ya, 640.000 aja. Oke. Udah gitu, bahkan harddisk masih bisa lu kurangin kalau lu mau cuman sekedar nyimpen data aja. Kita bisa pakai yang Seagate di 320 GB cukup use dan garansi 1 tahun by Enter komputer nih guys. Seagate 125.000 aja lo dapetin 320 GB dan digaransi sama Enter ya 1 tahun. Buat VGA nih yang penting kita pakai yang bagus punya ya, RTX. Temen gue request RTX nih guys, di RTX 3070 ya guys, 3070 di 8 juta sih guys, 8,3. Oke. Emang RTX 3070 masih lumayan ya harganya. Kalau gue sih sebenarnya kalau misalnya lu mungkin budgetnya agak terbatas, lu bisa pakai 3050 masih oke sih gue bilang. Oke. Di sini gue saranin lo pakai 3050 aja sih guys. Karena 3050 tuh harganya masih terjangkau dan
nggak terlalu mahal. Coba kita lihat Radeon RX 69. Radeon RX 7900 di 16 juta nih guys. Kita coba Radeon RX 6900 mungkin. Nih RX 6650 di 4 jutaan. RX 6600 di 3,9 guys. Oke. RX 6500 bahkan di 2,7an. Memang RX dan RTX itu lumayan membingungkan ya, karena mereka semua dua-duanya benar-benar worth it gitu. Gue jadi bingung mau pakai RTX atau RX hari ini, tapi kita bakalan pakai RX aja sih. RTX maksud gue. Sesuai sama request dari temen gue, kita pakai RTX. Cuman temen gue requestnya 3070. Mungkin kalau dari segi budget kita bisa turunin sedikit di 3050. Yang notabene kalau lo mau main game berat, menurut gue masih oke-oke juga gitu buat main game AAA. Oke. Kita pakai VGA di RTX ya guys. Dan gue bukan tetap pakai 3050. Oke. Kita di sini ngejar budget tapi tetap kualitinya biar masih bisa worth it gitu guys. Oke. Nih RTX 3050 di 4,1 jutaan aja by Galax. Best seller gitu guys. Di enter. Oke. Ini garansi 3 tahun ya, single fan RTX 3050 8GB DDR6 nih guys. Oke. Intel i7, motherboardnya MSI, RAM 32GB, Cube Gaming, RTX 3050. By the way, ini udah 9,7 juta ya guys. Kalau power supply, ini power supply mesti pakai yang lumayan oke ya. By the way, karena power supply itu penting. Kalau lo pakai RTX 3050, ya lo bisa pakai power supply minimal di 700-an sih. Tapi kalau lo bisa lebih bagus lagi dulu di 800 watt sih guys. Gitu. Jadi menurut gue power supply ini hal yang penting. Lo bisa pakai Seasonic ya, atau Thermaltake, itu udah banyak bagus. Antec juga bagus buat power supply. Nih Focus Gold 650 masih bisa.
Gue saranin sih yang udah 850 watt ke atas sih. Ya. Gue sebenarnya saranin lu ini di 850 watt, tapi harganya lumayan tinggi ya. Tapi masih ini worth it banget tuh baik. Tapi karena kita ngejar budget, kita coba cari. Ini ada first player ya. Kita lihat first player ada yang 800 watt atau enggak. Be quiet di 700 watt nih. Oke. Kita langsung dulu saja 800 watt. Gue. Oke, di sini ada 3 pilihan nih. Ya. Lo bisa pakai Armageddon, FS Pi Hydro atau GMX di 800 watt 1 juta aja. Oke. Kita lihat i7 ya. Bang, kalau build i9 berapa bang? Itu i9 nih. Gue juga penasaran sebenarnya kalau build i9 itu berapa. Coba kita pakai yang soket yang lumayan baru ya. Tunggu guys. Oke, ini kita buat yang i7 dulu. Nanti kita buatin yang i9 kalau lu pada nggak ngejar budget. Ini kita buat yang harganya terjangkau, yang masih worth it to buy dan harganya nggak terlalu mahal ya. Di i7 generasi 8 dengan RAM 32GB di Team Elite Plus Black ya, dan SSD ADATA NVMe. Kita di sini ngejar budget, jadi kita pakai RTX 3050 di sini, dan PSU-nya GMX di 1 juta. Coba kita cek lagi apa yang masih bisa kita kurangin di sini supaya nge-press budgetnya ya. Oke, kita tuh bakalan tetap pakai i7 sih di sini. 7 di seri 8. Motherboard kayaknya udah oke. RAM lo pakai 32GB ya. Menurut gua udah RAM 32 bagus sih. Tapi kalau lu masih bang, gue nge-press budget banget nih, gue pengen udah RAM-nya 16 aja cukup kok bang buat gue. Oke, kita pakai ini yang 16 GB gitu. Kita pakai VGA Platinum di DDR4 16 GB, 713.000 aja nih guys. Oke, RAM di 16 GB. Casing pakai Cube Gaming Lich, NVMe pakai ini, sedikit harddisk pakai yang second aja, garasi setahun by Enter Computer. Bang, VGA RTX 3050 masih 4,1 tuh masih menurut gue masih lumayan agak menguras kantong gue bang. Gue mau pakai yang setara atau di bawahnya dikit, tapi masih bisa main game AAA. Oke, pakai apa nih? Ya kan, kita pakai RX aja guys. Nah, di sini gue bakalan pakai RX. Oke. Kita langsung RX.
Radeon buat harga menurut gue lebih terjangkau dari GeForce ya. Dan performanya jujur hampir sama. Bahkan ada beberapa yang melampaui GeForce. Wow. Tapi itu semua merupakan pilihan ya buat lu pada. Kalau gue tetap tim hijau, gue bakal tetap pakai GeForce guys. Oke, kita ke RX. Ini kita kasih RX. Oke. Kita cek yang ready. RX 7900. Wow, di harga 16,9 loh. RX 6600 3,9. Oke, kalau buat gua pilih yang harganya masih terjangkau dan masih bisa mainin game AAA. Ya mungkin bukan settingan high, medium masih oke gitu buat gua. Tapi seenggaknya gue bisa main game apa aja gitu. Jadi gue di sini bakalan saranin lo pakai RX ya. Di RX 6400 atau 6500 ya guys. Oke. Kita lihat. Guys, kita pakai di RX saja. Kita pakai di ya Power Color Radeon RX 6500 XT di 4GB DDR6 guys. Oke. Buat RX 6500 XT lo masih bisa pakai power supply yang 800 atau 700 watt. Oke. Watt. Yuk. 700. Wait. Oke, kita lihat. Lo bisa pakai di deep cool 700 watt. Nah, kurang dari 8 juta guys. Oke. Yang lain gue rasa nggak perlu. Segini aja kita preview. Nah ini dia. Nih kalau lo mau pakai build gua, kalau mau screenshot silakan lo screenshot ini,
terus lu datang langsung ke komputer buat build kayak gini nih. Gak nyampe 8 juta, 8 juta kurang dikit, cuman 7,994 juta lo bisa dapetin Intel i-Core 7 generasi 8 guys. Dengan motherboard MSI pakai Vigil Platinum di 16 GB RAM-nya, DDR4, oke lah DDR4 dengan harga segini. Dengan casing Cube Gaming Ledge, lo udah dapat NVMe di 256 GB, ada data hard disk di 320 GB. Buat penyimpanan masih oke. Dan VGA lo bisa dapat di Power Color Radeon RX 6500 XT nih guys, di 4 GB, di DDR6 ya guys, udah DDR6 di 2,3 juta. PSU lo pakai yang bagus nih, gue kasih tip cool di 700 watt di 757.000 aja. Total nggak nyampe 8 juta, 7.994.000. Oke guys, kalau lo suka sama video gue silahkan like video gue, kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau lo punya build yang lebih bagus, menurut lo lebih oke, lo silahkan komen di bawah, kasih lihat build lo biar teman gue juga bisa lihat. Thank you buat lo pada yang udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe Cyber Creation dan nyalain lonceng notifikasinya di kanan bawah. And see you on the next video.